Kejadiannya sudah lama, sekitar di tahun 2013, tetapi baru saja terbongkar atau terungkap di tahun 2023, jadi sekitar 10 tahun. Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Masdaber. Berjumpa lagi dengan Mas Dab setelah sekian lama vakum konten di YouTube. Nah, kali ini Mas Dab ingin sharing atau bercerita tentang sebuah pengalaman yang mungkin ke depan bisa ditemui atau bisa dirasakan oleh kalian para Masdaber yang saat ini sedang merintis usaha ekspor. Ini baru kejadian ini atau pengalaman ini baru saja Mas Dab alami dan baru saja Mas Dab sadari. Jadi semoga nanti setelah Mas Dab sharingkan kalian bisa lebih waspada dalam menjalankan usaha ekspor kalian. Nah, sebelum dilanjutkan, seperti biasa, silahkan berikan dukungan kepada channel Mas Dab Indonesia dengan cara di like dan di subscribe. Dan bila kalian masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan ekspor, silahkan kalian tulis pada kolom komentar di video ini. Jadi pengalaman ini baru saja Mas Dab rasakan dan sadari. Artinya sebenarnya ini kejadiannya sudah lama, sekitar di tahun 2013, tetapi baru saja terbongkar atau terungkap di tahun 2023, jadi sekitar 10 tahun tanpa Mas Dab sadari. Jadi peristiwanya apa? Jadi peristiwanya dalam konteks yang sederhana adalah tindakan dari kompetitor yang dilakukan oleh kompetitor kita tanpa kita sadari, yang akhirnya membuat langkah kita untuk memasarkan produk itu terhambat. Tapi itu tidak pernah disadari. Ya. Ini terjadi diawali dari tahun 2013 yang lalu. Jadi pada tahun 2013 itu Mas Dab sedang merintis usaha ekspor dengan sistem kerjasama. Jadi ibaratnya Mas Dab punya investor, Mas Dab datang sebagai tim marketing dengan segala macam perjanjian dan lain sebagainya, terus kemudian berjalan. Nah, di pertengahan perjalanan akhirnya terjadi ketidakcocokan lagi, akhirnya Mas Dab memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang tadinya kerjasama itu. Jadi singkat kata, selama Mas Dab bekerja sama dengan perusahaan tersebut, sebut aja PTA ya, PTA tersebut, itu Mas Dab sudah berhasil mendapatkan buyer-buyer baru. Tentu buyer-buyer ini merupakan bagian dari jaringan buyer yang Mas Dab hasilkan dengan pengalaman Mas Dab. Nah, pada suatu ketika PTA ini Mas Dab perkenalkan untuk masuk ke buyer atau buying agent untuk buyer Amerika, berjalan, ordernya bagus dan lain sebagainya. Ini posisi sebelum terjadinya konflik antara Mas Dab dengan PTA tersebut. Jadi berjalan, order berkontainer-kontainer sampai dengan berapa tahun berjalan. Nah, akhirnya begitu Mas Dab mengundurkan diri, jadi PTA ini tetap berdiri, Mas Dab memutuskan untuk mengundurkan diri. Mereka kan punya orang lain sebagai marketing akhirnya. Nah, di situ Mas Dab kemudian mendeklarkan bendera perusahaan Mas Dab sendiri kepada buyer yang sama. Ya. Nah, pada waktu pertama kali Mas Dab mendeklar bendera Mas Dab sendiri, itu ada ungkapan dari pihak buyer yang mengatakan, mohon maaf karena kemarin kamu masuk ke perusahaan saya itu dengan bendera PTA, dan PTA itu
sampai hari ini masih menjadi vendor saya, maka kamu tidak bisa masuk ke tempat saya sebagai vendor juga. Ya. Informasi ini di awal Mazda anggap sebagai hal yang biasa dan lumrah, karena ini berkaitan dengan etika bisnis atau etika berusaha. Ya. Tentu saja Mazda bisa menerima catatan dari buyer tersebut, kemudian Mazda menarik diri untuk tidak masuk ke buyer yang sama dengan yang masih dijalankan oleh PTA tersebut. Meskipun dulu PTA masuk ke buyer itu yang membawa adalah Mazda. Singkat cerita, kejadian itu adalah di tahun 2013. Terus sampai dengan 2015 memang Mazda membatasi diri untuk tidak membangun komunikasi dengan buyer yang Mazda bicarakan ini. Tentu dengan harapan supaya terjadi cooling down, terus menjaga etika bisnis juga dan lain sebagainya. Nah, setelah 2015 itu Mazda berusaha menghubungi buyer atau agent tersebut, yang notabene dulu Mazda sudah kenal sebelumnya. Terus PTA masuk, Mazda nggak bisa masuk. Setelah 2-3 tahun Mazda kontak lagi dan ternyata no response, ya, tidak ada respon sama sekali. Emailnya tidak direspon dan lain sebagainya, sampai Mazda dengar bahwa buyer tersebut itu ordernya banyak sekali di Jogja, bahkan di pengrajin-pengrajin yang Mazda ada kunjungi gitu, mereka juga banyak sekali order. Tentu ini membuat Mazda heran, kenapa kok tidak ada respon, toh order mereka untuk produk-produk Jogja itu banyak sekali. Nah, kemudian Mazda mencoba mencari tahu, dan akhirnya Mazda mendapatkan sedikit penjelasan, tetapi dari pihak ketiga, bukan langsung dari buyer atau agentnya. Jadi informasinya adalah PTA tempat Mazda dulu bekerja itu membuat versi cerita mereka sendiri tentang alasan kenapa Mazda keluar dari PTA, dan sifatnya itu memberikan citra yang buruk terhadap Mazda dan tim yang saat itu keluar dari PTA. Jadi cerita yang sebenarnya terjadi itu dibalik oleh PTA, jadi kesannya di mata buyer dan di mata buying agent itu yang melakukan kesalahan, yang melakukan keburukan adalah Mazda dan tim yang sekarang berada di perusahaan ini. Ya. Ya, tentu saja ini mengagetkan gitu loh, karena Mazda itu punya prinsip di dalam dunia bisnis, jangan pernah meninggalkan celah atau hal yang tidak baik. Dan itu Mazda benar-benar jaga, bahkan untuk berkonflik pun Mazda berusaha menghindarinya. Tetapi justru tempat Mazda dulu bekerja itu melakukan serangan dengan cara yang membalik fakta yang sebenarnya. Dan ini Mazda dapatkan konfirmasinya melalui pihak ketiga, ya, yang tidak ada kaitan dengan buyer tersebut, tapi mereka tahu ceritanya karena beredar sangat seru di kalangan trading di Jogja. Oke, singkat cerita, kemudian Mazda berusaha melupakan hal tersebut dan Mazda mendapatkan buyer baru dengan agent baru juga. Kemudian pada waktu ada kesempatan mereka berkunjung ke tempat Mazda di sini untuk meeting, itu mereka sempat menanyakan juga. Mazda tentu ceritakan dulu pernah masuk ke sini, dulu pernah kerja di sini. Nah, waktu menyebut sejarah dengan PTA, itu tiba-tiba buying agent baru tersebut menyampaikan berita yang tidak kalah mengejutkannya, bahwa tahu nggak Mazda, itu ini agentnya bilang begini, tahu nggak Mazda, cerita yang beredar di kalangan agent di Jakarta, di Singapura maupun di Vietnam, itu versinya adalah kamu yang melakukan kecurangan, kamu yang melakukan tindakan tidak baik, kamu mengambil semua tim atau staf yang ada di PTA tersebut, sehingga ini menimbulkan dampak negatif kepada tempat Mazda. Nah,
pada saat itu Mazhab tidak melakukan pembelaan dengan cara mengatakan tidak atau apapun itu. Mazhab hanya membela diri dengan mengatakan seperti ini. Silahkan kalian mau percaya cerita versi siapa. Mazhab tidak bisa mengatur hal tersebut. Tetapi yang bisa Mazhab pastikan, kalau sesuatu yang benar pasti akan bertahan. Tetapi kalau sesuatu yang buruk pasti akan segera berakhir. Kita lihat yang masih bertahan nanti PTA atau perusahaan tempat Mazhab yang baru ini. Jadi ucapan seperti ini selalu Mazhab ulang setiap Mazhab ketemu dengan buyer yang mengenal sejarah PTA, dengan agent yang juga berhubungan dengan PTA, bahwa silakan, intinya Mazhab mengatakan bahwa hal baik akan tetap bertahan, hal buruk akan segera berakhir. Dan tanpa diduga, tanpa dinyana, akhirnya Mazhab mendengar bahwa PTA akhirnya bangkrut dikarenakan dikerjai sama pegawai barunya yang notabene mereka angkat sebagai marketing, yang marketing tersebut juga yang melakukan black campaign atau kampanye negatif ke agent dan buyer untuk menyerang perusahaan Mazhab yang baru yang sekarang ini ya. Tiba-tiba terdengar berita itu bahwa PTA bangkrut dan lain sebagainya. Mazhab tidak terus istilahnya bersorak-sorai dengan kegagalan orang, tidak. Mazhab hanya melihat oke, berarti this is the moment that I strike back ya. Jadi ini momennya bahwa perusahaan saya harus segera masuk ya, karena momen itu sudah terbuka dengan bangkrutnya PTA tersebut. Dan benar aja, Mazhab hanya sekedar mengirimkan email kepada buyer dan agent yang dulu menolak Mazhab untuk masuk karena masih ada PTA ya. Email tidak lebih dari 24 jam sudah mendapatkan respon langsung dari top manajemen mereka ya. Mazhab dalam email hanya menyampaikan apa kabar, ini saya Mazhab, perusahaan saya ini, masih ingat nggak terakhir kita berkomunikasi pada tahun sekian. Nah, pada kesempatan yang baik ini perusahaan saya ingin menjadi salah satu vendor untuk produk-produk kerajinan yang di Jogja. Apakah dimungkinkan atau tidak? Tidak selisih sampai 24 jam, email Mazhab langsung dibalas oleh top manajemen atau country manajernya dan menjawab, welcome, kami sangat welcome dengan bergabungnya perusahaan Mazhab kembali dengan mereka. Dan selisih berapa hari itu mereka mengirimkan staff untuk melakukan meeting di sini ya, di tempat Mazhab ini. Akhirnya terjadilah meeting dan berapa barang selection ya dipilih oleh agentnya untuk didevelop dan lain sebagainya untuk dibuatkan penawaran. Dan bahkan pada meeting tersebut diberikan komitmen bahwa oke, untuk perusahaanmu Mazhab, karena yang lain itu sudah masuk lama, produknya rata-rata itu basket dan lain sebagainya, kesempatan yang saya berikan kepada Mulya Siwi Abadi adalah untuk produk-produk yang sifatnya dekoratif aksesoris. Nah, kesempatan ini begitu terbuka lebarnya ya, karena memang Mazhab meyakini bahwa hal baik, hal yang benar pasti akan menemukan jalannya. Ini membuktikan bahwa selama ini sebenarnya keengganan buyer atau agent tersebut berhubungan bisnis dengan perusahaan Mazhab ya karena pengaruh negatif dari tempat Mazhab dulu bekerja ya. Dan Mazhab tidak pernah berpikir sampai segitu karena dulu ya udahlah gitu loh. Karena bagi Mazhab daripada terlarut dalam kondisi seperti itu mending segera move on untuk mengerjakan sesuatu yang lain ya. Jadi kejadian 2013 baru Mazhab sadari secara langsung terbuka informasinya dari pihak agent dan buyer itu pada tahun 2023. Jadi hampir 10 tahun. Maka dari itu, menilik dari kejadian ini, Mazhab bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebaiknya harus selalu waspada terhadap persaingan ya,
karena persaingan itu bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, kalau yang bersifat negatif seperti ini, mungkin banyak-banyak kita harus sering-sering cari informasi dari semua lini yang berkaitan dengan dunia usaha yang kita geluti. Jadi bisa nanya dari teman yang lain atau kompetitor yang lain, dengan agent atau dengan buyer, terus mencari informasi langsung mungkin dari teman-teman yang memang circle-nya sama dengan produk-produk kita. Nah, dari situlah akhirnya menyadarkan diri bahwa dalam bisnis kita tidak bisa terlena dengan segala hal. Mungkin selama ini tempat mazhab terlalu terlena karena merasa sudah cukup ordernya berjalan, bisa menghidupi kita. Intinya bahwa untuk survive aja udah oke lah. Order tanpa harus kita bersusah payah, tiap bulan selalu masuk order. Nah, itu membuat mazhab terlena sehingga tidak waspada lagi, sehingga gerakan-gerakan seperti itu menyabotase bisnis mazhab yang dilakukan oleh kompetitor itu bisa berjalan sampai dengan 10 tahun. Jadi sekali lagi pesan mazhab untuk kalian yang sedang merintis, tetaplah dinamis, jangan terlena dengan zona nyaman kalian, tetap belajar, tetap mencari tahu apapun itu yang bertujuan untuk mengembangkan usaha kalian. Oke, baiklah para mazhaber, demikian sharing pengalaman ya, atau bisa dibilang curhat juga, tapi di dalam pengalaman yang baru saja terjadi terhadap mazhab itu kalian bisa mendapatkan nilai baru di dalam menjalankan bisnis, yaitu prinsip kehati-hatian dan waspada. Jadi semoga saja bila mana nanti kalian para mazhaber sudah berhasil menjalankan bisnis kalian, sudah rutin mendapatkan order-order dari buyer, itu tidak membuat kalian terlena ya, karena nyatanya mungkin selama 10 tahun ini mazhab sudah membuang waktu secara percuma. Mungkin kalau disadari lebih awal, 10 tahun yang mazhab lewatkan ini justru bisa meningkatkan lagi kinerja di perusahaan mazhab ya. Jadi seperti itu, buat kalian yang sedang merintis tetap semangat ya. Kalau kalian memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan ekspor seperti biasa, bisa tulis di kolom komentar atau bisa kirim pertanyaan lewat DM di IG, pasti akan mazhab jawab. Sekali lagi, matur nuwun dan salam Indonesia.